Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beragam kenikmatan. Salah satunya adalah nikmat untuk talabul ilmi dan pada kesempatan kali ini ya kita akan melaksanakan perkuliahan hukum perikatan syariah yang mana insya Allah hari ini adalah pertemuan yang ke-14 atau pertemuan yang terakhir pada semester kali ini. Baik, untuk menghemat waktu, mari kita awali perkuliahan pada kesempatan kali ini yang dilaksanakan secara daring dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ya, terima kasih. Dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai dengan pertemuan yang ke-13 terkait dengan hukum perikatan syariah, kita sudah membahas banyak hal gitu ya. Mulai dari hukum perikatan yang sifatnya konvensional, kemudian ya mulai dari hukum perikatan dalam konteks berbagai macam perjanjian yang bersumberkan dari KUHP Perdata ya. Dan ada buku 1, 2, 3, dan 4. Saya kira juga saudara masih ingat dan mudah-mudahan juga sudah membacanya serta berusaha untuk mempelajarinya. Kemudian pada pertemuan ke-11, 12, 13 kita memasuki materi yang berkaitan dengan perikatan syariahnya. Ya, maka ya dalam kesempatan kali ini kita akan melihat, kita akan mencoba mempelajari bagaimana suatu akad yang telah disepakati gitu ya, suatu kontrak, suatu perikatan, suatu apa ya kesepakatan antara para pihak yang telah disepakati dan dijalankan kemudian tanpa di apa ya, tanpa kita sadari ataupun mungkin secara sadar gitu ya, ini terdapat suatu masalah ya, terdapat suatu masalah, ada persoalan yang menyangkut para pihak. Nah, persoalan ini biasanya berkaitan dengan hak dan kewajiban. Ya, pasti di mana ada kesepakatan, pasti di situ ada hak dan kewajiban. Di mana ada kesepakatan oleh para pihak al-aqidain, gitu ya, yang menyepakati atas suatu objek perikatan, pasti ada menimbulkan ya antara hak dan kewajiban. Nah, jika di antara salah satu pihak atau di antara mereka yang bersepakat untuk melaksanakan suatu kontrak, suatu perikatan gitu ya, kemudian salah satunya melakukan perbuatan ingkar janji atau dalam bahasa hukumnya disebut dengan perbuatan wan prestasi. Maka bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, apakah dengan serta-merta kemudian pihak yang melakukan wan prestasi ini kita eh, apa kita layangkan gugatan langsung ke pengadilan atau bagaimana? Apalagi dalam konteks perikatan syariah. Nah, kesempatan kali ini di pertemuan yang terakhir ini kita akan membahas, kita akan mempelajari bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa ya ekonomi dan keuangan syariah. Ya, kenapa materi ini penting? Gitu ya. Kenapa materi ini harus disampaikan? Karena tadi saya sampaikan dalam suatu perikatan, dalam suatu kontrak, dalam suatu kesepakatan tidak jarang gitu ya melahirkan suatu sengketa atau suatu masalah di antara para pihak. Nah, masalah yang seperti apa gitu kan? Itu kan pertanyaannya. Masalahnya, sengketa adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban. Ada salah satu pihak yang ingkar janji, tadi saya katakan wan prestasi. Nah, maka pasti akan ada masalah. Beda halnya ketika para pihak menjalankan atau melaksanakan prestasinya masing-masing. Maka tidak ada masalah di situ. Ya, so, oke berjalan dengan semestinya. Nah, tapi ketika
ketika ketika lahir masalah ataupun sengketa ya salah satu atau para pihak, maka harus ada solusinya. Maka harus ada teknik penyelesaiannya ya. Agar apa? Agar para pihak bisa mendapatkan haknya masing-masing. Jangan sampai kemudian salah satu pihak melakukan one prestasi, kemudian merugikan pihak yang lainnya. Nah, coba kita flashback kembali ya, berkaitan dengan materi hukum perikatan yang sifatnya konvensional ya. Asal usul ya ataupun sebab timbulnya suatu sengketa. Ini harus kita pahami dahulu. Nah, di sini dikatakan ya, dalam proses pembuatan akad ya. Oke, saya skip di sini ya. Nah, dalam proses pembuatan akad, tidak jarang terdapat ketidaksepemahaman atau salah paham para pihak dalam proses bisnis, dalam proses transaksi. Karena apa? Terkadang kita ketika mendapatkan sebuah kontrak, ya, ketika kita mendapati suatu perikatan dan itu tulisannya kecil-kecil, panjang, gitu ya, berhalaman-halaman, jumlah halamannya cukup banyak, ya kita tidak membacanya dengan baik, tidak membaca dengan teliti. Atau bisa jadi begini, ya, eh, kontraknya tidak terlalu banyak, halaman tidak terlalu tebal gitu ya. Akan tetapi kita sudah punya orientasi. Apa orientasi? Kita sudah punya harapan-harapan akan mendapatkan keuntungan yang besar, akan mendapatkan ya profit yang ya di luar di luar kewajaran lah. Sehingga kita kadang di situ tidak melihat kemudian kita langsung tanda tangan ya. Atau bisa jadi ya kita masih kategorinya adalah trial and error. Coba coba. Atau mungkin karena ketidakmampuan, tidak paham memahami mitra bisnisnya, ya mitra kerjasamanya, ya. Atau mungkin juga karena tidak ada legal cover, tidak ada orang yang memahami berkaitan dengan aspek hukum perikatan itu sendiri. Maka ya ini sangat rawan sekali. Ini bisa menjadi masuknya ya, bisa menjadi pintu masuknya perbuatan ya ataupun celah wan prestasi ya. Tidak hanya itu, bisa jadi gitu ya. Masalah sengketa para pihak gitu ya. Ini akan sulit untuk dilaksanakan karena apa? Tadi para pihak ya tidak cermat, tidak memahami karena langsung tanda tangan saja ya, tidak punya keahlian berkaitan dengan konstruksi suatu hukum perikatan ya, atau bisa jadi tidak terlalu memahami, tidak terlalu mencermati resiko-resiko yang timbul dari dari sebuah perikatan ya, atau bisa jadi di sini human error ini ya, tidak jujur atau tidak amanah, sehingga bisa melakukan perbuatan ingkar janji ataupun wan prestasi atau tidak memenuhinya kewajiban salah satu pihak terhadap pihak yang lain yang terikat dalam suatu perikatan. Dan ini harus hati-hati. Ya, karena kalau kita sebagai seorang muslim, ya, sebagai orang yang beriman, ya, apapun yang kita lakukan di dunia akan berimplikasi pada kehidupan nanti di akhirat. Maka kita harus hati-hati di situ. Oke, baik. Kemudian kita lanjutkan. Nah, tadi saya sampaikan berkali-kali, ya, lahirnya suatu masalah, suatu sengketa dalam suatu perikatan gitu ya, itu tidak terlepas dari masalah tidak terpenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak atau mungkin kedua-duanya melakukan perbuatan yang ingkar janji. Nah, kemudian di sini diatur ya dalam pasal 1, 2, 3, 4 KUHP Perdata. Di sini ya KUHP Perdata, saudara masih ingat ya, ini sudah beberapa kali kita bahas berkaitan dengan prestasi atau pemenuhan
kewajiban oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak atas perjanjian yang telah disepakati. Misalkan ya, dalam pasal 1, 2, 3, 70 Hak Perdata dikatakan prestasi itu menyerahkan sesuatu. Ya, kemudian dalam pasal yang lain 1, 2, 3, 9 dikatakan yang dimaksud dengan prestasi adalah doing something, melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu, ya. Jadi ada aktivitas, tidak hanya menyerahkan objek ya transaksi, tapi juga betul-betul melakukan atau ya doing something ya, ataupun melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek ya ataupun apa ya aspek-aspek yang disepakati dalam suatu transaksi. Kemudian dalam pasal 1, 2, 3, 9 juga masih dikatakan prestasi adalah untuk tidak melakukan, bahkan kita tidak melakukan suatu perbuatan ya atas suatu kesepakatan yang disepakati, kontrak yang disepakati, jika pekerjaan itu melanggar ketentuan yang berlaku, melanggar undang-undang, melanggar ketentuan syariat Islam misalkan, itu juga kita berhak ya menolak untuk melakukannya, dan itu bagian daripada prestasi. Nah, kemudian jika seseorang telah ditetapkan prestasinya sesuai dengan perjanjiannya itu, maka tidak ada kata lain bagi para pihak untuk melaksanakan suatu perikatan dan wajib mentaatinya karena sudah terikat. Tadi saya katakan kalau kita sebagai seorang muslim nggak ada pilihan lain, harus mengimplementasikannya atas suatu perikatan. Nah, ini prestasi. Nah, kemudian jika salah satu pihak, ya, di salah satu pihak ataupun para pihak yang bersepakat dalam suatu kontrak tadi, kemudian melakukan ingkar janji, inilah yang dikatakan sebagai wan prestasi. Ya, tidak memenuhi, lupa, sengaja, atau tidak sengaja dalam melakukan suatu perbuatan yang mengikat para pihak, itu dikatakan ingkar janji atau dalam bahasa hukum disebut dengan wan prestasi. Nah, ini harus hati-hati ketika kita melakukan perbuatan wan prestasi, akan ada implikasi hukumnya, akan ada dampak hukumnya. Ya, kalau dalam konteks perikatan konvensional mungkin ya selesai di dunia misalkan. Ya terbukti bersalah, masuk penjara, mengganti kerugian dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berbicaranya lebih jauh sebagai seorang muslim, tentu akan melihat, oh nanti akan ditagih terkait dengan hutang-hutang kita, terkait dengan perjanjian yang telah kita sepakati, kemudian kita tidak melaksanakannya, atau kita melakukan perbuatan wan prestasi ini, ingkar janji, tidak melaksanakan, tidak memenuhi, ya sengaja maupun tidak sengaja, dan berdampak pada kerugian orang lain, ini yang akan dicatat. Dan kita sebagai seorang muslim meyakini besok ada hari pembalasan. Itu ya. Ini asal muasalnya. Asal muasalnya suatu sengketa dalam bentuk apapun, tak konvensional maupun syariah, dilatar belakangi adanya perbuatan khianat atau ingkar janji, atau bahasa hukumnya adalah wan prestasi. Itu sumber masalahnya. Oke lah, tadi saya sampaikan ada faktor human error gitu ya. Tidak punya keahlian, tidak cermat, tidak menelaah dengan baik. Ya, boleh, yang demikian boleh. Ya kan? Tetapi kemudian ini berkaitan dengan subjek hukumnya. Ya, subjek hukum atau subjek hukumnya adalah orang yang atau badan hukum yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam perikatan. Maka itulah yang dikatakan wan prestasi, ingkar janji. Dan ingkar janji ini sumber utama daripada masalah yang timbul. Ya, bisa nggak Pak dari akadnya? Bisa jadi dari akadnya. Akadnya yang cacat bisa jadi sumber masalah. Betul. Kalau para pihaknya betul tapi akadnya salah, akan timbul sengketa.
Kan kembalinya ke subjek hukum ya toh, yang membuat akad itu siapa? Jangan-jangan sama-sama nggak tahu dibuatin orang lain tidak baca, asal percaya saja bisa bisa jadi demikian. Maka ini sumber utama dari suatu persoalan adalah one prestasi. Ya, baik. Terus bagaimana penyelesaiannya nih? Ya, kalau dalam konteks hukum positif, ya sudah. Orang yang ingkar janji, ya kita punya bukti, laporkan saja. Maka akan tunggu nanti pengadilan yang berbicara. Kan begitu istilahnya. Nah, di dalam Islam, ya berkaitan dengan penyelesaian sengketa, ini ada 3 metode. Yang pertama ada islahu, al-islahu atau islahun atau sulhu, atau orang menyebut dengan lidahnya adalah suluh. Ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua dengan metode tahkim. Ya, nanti akan kita bahas. Ya, apa itu suluh, apa itu tahkim. Dan yang ketiga adalah kodok. Ya, ini akan kita pelajari. Ternyata dalam Islam itu tidak serta-merta semua persoalan harus diselesaikan di meja hijau atau di pengadilan, tidak. Tapi ada mekanisme yang lain ya yang lebih mengedepankan aspek tasyawur, musyawarah, kesepakatan untuk mendapatkan win-win solution. Apa win-win solution itu? Solusi ya yang sama-sama menguntungkan. Bagi siapa? Bagi para pihak yang bersengketa, bagi para pihak yang telah mengadakan kesepakatan perikatan. Jelas ya, jadi ada 3 metode, ada islah ataupun suluh, ada tahkim, kemudian ada qadha. Nah, coba kita perhatikan. Yang pertama, islah, islahun, atau al-islahu, atau suluh orang menyebutnya. Makna suluh itu apa? Memutus pertengkaran di sini. Memutus pertengkaran atau perselisihan. Jadi kalau ada masalah, itu fokus ke penyelesaiannya. Fokus ke penyelesaian persoalannya, bukan mencari siapa yang salah, bukan. Ya, tapi kalau ada pihak yang salah, sudah ketahuan yang salah, atau mungkin belum tahu, kita cari. Tapi fokus utamanya adalah bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Itu namanya suluh. Ya, yaitu memutus pertengkaran, meniadakan keributan, perselisihan, gitu ya. Nah, kemudian secara terminologi, secara istilahi, ya, yang dimaksud dengan eh, suluh, ya, ataupun sulhu, ataupun islah, gitu ya. Ini suatu bentuk akad, suatu bentuk perjanjian untuk mengakhiri perselisihan di antara para pihak yang bersengketa. Jadi bentuknya perjanjian. Islah itu tidak hanya bertemu, ya kemudian bermusyawarah, membahas, tidak. Tapi ada akad perjanjian. Perjanjiannya apa? Mengakhiri masalahnya. Yuk kita berjanji nih. Yuk kita selesaikan masalah kita nih. Tulis masalahnya, bla bla bla. Para pihak bersedia mengakhiri dan seterusnya. Tanda tangan di atas materai. Itu namanya islah. Itu ya. Nah, di dalam islah, di dalam sulhu ataupun suluh, ya, ada beberapa hal yang harus ada. Yang pertama, musolih, al-musolih, ataupun yang kedua adalah musolih anhu, thumma thalith, yakni musolih alaih. Coba, musolih itu apa? Musolih itu para pihak yang mengadakan perikatan subjek hukum dengan subjek hukum mengadakan kesepakatan, itu namanya musoleh. Sedangkan ya musoleh anhu itu adalah objek kesepakatannya apa? Oh, objeknya adalah sewa menyewa rumah kontrakan misalkan, ya, atau
objeknya adalah jual beli misalkan. Maka itu disebut dengan istilah musoleh anhu. Dan yang ketiga, ada musoleh alaih. Apa musoleh alaih itu? Musoleh alaih adalah, ya di sini, perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain untuk mengakhiri. Jadi, kedua belah pihak bersepakat untuk mengakhiri. Maka itu disebut dengan musoleh alaih. Jelas ya sampai sini ya? Oke, baik kita lanjutkan dahulu. Nah, dasar hukumnya islah, ya. Dasar hukumnya suluh. Apa dasar hukumnya? Yang pertama dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 9 dikatakan wa in ta'ifatani ya minal mu'minina ya iktatalu fa aslihu bainahuma ila akhirih. Dan jika ya ada di antara dua golongan sama-sama orang mukmin bertempur, berperang, maka damaikanlah keduanya. Jadi kalau ada orang ribut sama-sama muslim gitu ya, sama-sama muslimah, kalau ribut damaikan aja. Entah gimana caranya, yang penting didamaikan itu penting. Ya. Kemudian dalam sebuah ijma ya, ijma dari sahabat Umar radhiyallahu an ya, tolaklah permusuhan, tolaklah persengketaan sampai mereka berdamai. Ya memang tidak mudah mendamaikan orang, apalagi para pihak yang bersengketa. Memang tidak mudah. Karena apa? Pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka. Maksudnya apa? Kalau kok ada masalah, tahu-tahu langsung dimasukkan ke pengadilan, nggak tahu seluk-beluknya apa, pasti akan menimbulkan kekecewaan yang mendalam. Atau bahkan nanti dendam. Nah, kalau sudah dendam, maka masalah tidak akan sampai selesai. Sulit untuk diselesaikan. Akan selalu timbul masalah-masalah baru karena dendam. Maka metodenya untuk mengakhiri itu dengan cara islah, ya, suluh, ya, berjanji menuliskan para pihak bersepakat untuk mengakhiri perselisihan itu namanya islah. Jelas ya sampai sini ya. Baik, kita lanjutkan. Oke. Kemudian di dalam suluh, ya, di dalam islah ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ya, ibro. Bacanya bukan ibra, ya, tapi ibro. Nah, ini membebaskan debitur dari sebagian kewajibannya, ya, walaupun sesuatu yang sangat berat berkaitan dengan pembiayaan, kemudian ya debitur yang mendapatkan pembiayaan dia nggak sanggup mengembalikan. Maka melalui metode ibro ini, ya wis bebaskan aja lah, putihkan sajalah, tidak ada pembiayaan dianggap lunas. Itu namanya ibro. Kemudian yang kedua, di dalam Islam itu ada namanya mufadhah. Apa itu mufadhah? Penggantian dengan yang lain, yaitu menghibahkan. Ya udah, kasihkan aja semuanya lah, nggak usah ditagih. Nah, gitu ya. Kemudian menjual, apa yang dijual? Agunan atau jaminannya, karena dia sudah nggak sanggup, ya kemudian ya sudahlah, lepaskan sajalah apa barang jaminannya, ya, daripada nanti menimbulkan masalah, ya daripada nanti nggak selesai-selesai, ya udah akhirnya dia bersepakat jual aja lah, ya. Kemudian menyewakan asulhu bil ijarah, yaitu apa, sebagian barang yang dituntut oleh penggugat, ya udah misalkan sewa ruko, rumah toko ya selama 3 tahun, kemudian penyewa itu tidak sanggup membayarnya misalkan di tahun-tahun berikutnya lah misalkan karena dagangan sepi misalkan ya. Nah, terus gimana, ya udah disewakan aja supaya kamu apa punya keuntungan, baru nanti keuntungannya itu untuk mencicil kewajibanmu. Jadi pendekatannya humanis. Apa pendekatan humanis? Pendekatan yang lebih mengedepankan aspek manusia,
kemanusiaan. Bolehkah itu, Pak? Lebih baik seperti itu. Jelas ya sampai sini ya? Oke, baik. Kita lanjutkan. Ya, jadi ada islah, ada tahkim, ada kodo. Islah itu mendamaikan para pihak. Ya, dengan cara apa? Ya, macam-macam, membebaskan seluruh kewajibannya, setengahnya, dan lain sebagainya dengan prinsip kesepakatan. Jelas ya sampai sini ya? Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia tadi saya katakan ada yang namanya eh, islah, kemudian ada tahkim, ada qadha. Nah, kalau di Indonesia kita bisa memilih ya, choice of forum ataupun choice of jurisdiction. Jadi kita bisa memilih nih secara litigasi ataupun non litigasi. Kalau non litigasi ya di luar pengadilan dengan cara musyawarah, negosiasi, ya, mediasi, arbitrasi misalkan. Nanti kita bahas sendiri bab arbitrase, ya. Jadi ini cara menyelesaikan suatu sengketa yang ada di Indonesia, ya. Bisa milih mau secara litigasi ataupun secara non litigasi itu bisa saja, ya, tergantung kesepakatan. Nah, kemudian kalau yang sifatnya litigation ataupun di dalam pengadilan pasti wajib harus ada, ya, pasti wajib harus ada, ya, mediasi terlebih dahulu. Misalkan ingkar janji, tidak memenuhi pesanannya, ya dimediasi dulu, jangan langsung main putusan hakim lapor melapor. Kan sekarang orang tuh mudah sekali melaporkan mungkin temennya, saudaranya, kakak adiknya. Bahkan kemarin ada seorang anak yang melaporkan ibunya atas dugaan harta waris. Dilaporkan ke kepolisian, ya kemudian si anak itu yang melaporkan menuntut uang yang jumlahnya cukup fantastis 500 miliar sebagai pengganti atas warisan ayahnya yang telah meninggal. Nah ini menarik ini. Dia nggak punya uang ya untuk memenuhi permintaan anaknya jika kemudian laporannya mau dicabut dari pihak kepolisian. Nah ini kan sangat disayangkan ya, dan saya tidak akan mengomentari lebih lanjut karena ini menyangkut hubungan anak dengan orang tuanya. Ya, coba nanti saudara cari beritanya ya. Jadi anak kandung melaporkan ya ibu kandungnya. Ya, masalahnya adalah masalah harta. Ya, baik. Kita lanjutkan dahulu. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti bisa dicatat, bisa di kolom apa komentar ya, ataupun melalui grup WA berkaitan dengan mata kuliah pelajaran. Oke. Kemudian ya, berikutnya adalah tahkim. Nah, tahkim, saudara tahu kalau main sepak bola itu ada namanya hakim garis yang bawa bendera, yang sayap kanan, sayap utara itu ada. Nah, tahkim itu apa? Menjadi wasit. Apa itu wasit? Juru damai. Ya, Islam sudah mengenalkan namanya wasit. Ya, cuma orang memahami wasit itu dalam konteks apa? Pertandingan, terutama pertandingan sepak bola. Ya, itu yang kita pahami. Sebenarnya Islam sudah punya teorinya disebut dengan tahkim. Bahwasanya ya orang yang apa ya eh, menyelesaikan suatu persoalan ya ini adalah bukan sembarangan orang tetapi orang yang betul-betul punya integritas, punya kepribadian yang baik dan taat pada peraturan undang-undang dan juga norma-norma agama maupun norma sosial. Maka itu tidak mudah ya. Jadi tahkim itu prinsipnya adalah
seseorang yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa sebagai juru damai. Jadi wasit menengahi, itulah yang dikatakan tahkim. Ya, mungkin kalau secara kelembagaan disebut dengan arbitrase, atau kalau yang konvensional adalah BANI. BANI, Arbitrase Nasional Indonesia, itu BANI. Nah, kemudian lahirlah yang syariah, namanya Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Ya, mereka bukan lembaga pengadilan, tetapi mereka adalah lembaga lembaga resmi, ya, yang sifatnya adalah untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Jelas ya. Nah, kemudian ya, di dalam tahkim ya, ini sebenarnya tidak terpisah dari kedudukan pengadilan, baik konvensional, pengadilan negeri, ataupun misalkan pengadilan agama. Jadi tahkim itu prinsipnya kita mau nunjuk siapa nih para pihak. Misalkan saya bersengketa nih. Nah, kemudian saya mau cari pihak yang mungkin menguntungkan saya, tapi juga tidak menimbulkan konflik baru. Itulah yang dikatakan namanya tahkim. Jadi Islam sudah punya teori, sudah punya metode. Yang pertama adalah islah, sulhu ataupun suluh. Yang kedua adalah tahkim, dengan cara menjadi juru damai, wasit yang mendamaikan para pihak yang bersengketa. Jelas ya sampai sini ya? Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, dasar hukumnya apa? Quran Surah An-Nisa ayat 35. Ya, jika kamu khawatir akan adanya persengketaan para pihak, maka kirimkan. Jadi datangkan juru damai, datangkan juru wasitnya, datangkan orang yang berpengaruh yang bisa mendamaikan para pihak, dan itu penting sekali. Ya, kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang artinya kaum muslim itu sangat terikat dengan perjanjian. Kecuali persyaratan, ya, perjanjian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dibolak-balik itu nggak boleh. Maka inilah ketentuan hukumnya di dalam Islam berkaitan dengan kedudukan seorang wasit yang diminta untuk menengahi, juru damai. Ya, ini konsep tahkim. Nah, yang kedua berikutnya pasti berkaitan dengan tahkim, ada namanya proses mediasi. Ya, baik yang dilakukan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Kenapa kok ada mediasi? Jadi setiap perkara yang masuk ke pengadilan agama sebelum dilakukan persidangan, ya, pihak pengadilan wajib mengundang, wajib mendatangkan para pihak yang terkait dengan pokok pokok masalah ataupun persengketaannya, apa objeknya, ya, harus diundang. Nah, kemudian dilakukan mediasi. Sebelum sampai pada proses persidangan harus wajib didahului dengan mediasi yang dipimpin oleh hakim ketua, kemudian dilanjutkan di ruangan yang berbeda, masuk dalam ruangan mediasi. Biasanya seorang psikolog, ya, untuk menangani persoalan sengketa, ya. Baik. Kemudian dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase, ya, dan pilihan penyelesaian sengketanya dan seterusnya. Kemudian ada perma. Apa itu perma? Peraturan Mahkamah Agung, ya. Jadi perma itu peraturan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan prosedur mediasi di dalam pengadilan. Ada ruangan khusus untuk memediasi. Itu kalau di pengadilan. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, kemudian arbitrase. Saudara sudah tahu lah ya, arbitrase itu apa. Saya mencoba untuk mendefinisikan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase. Yaitu apa? Yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase. Jadi kalau kita menyusun suatu kontrak, suatu perjanjian, memang harus dibunyikan klausul tentang mekanisme jika terjadi sengketa oleh para pihak. Mekanismenya bagaimana? Itu harus dituangkan dalam perjanjian. Kalau misalkan diselesaikan di arbitrase, ya harus diikuti. Dan arbitrase itu sifatnya adalah mendamaikan para pihak, kemudian mengedepankan aspek win-win solution daripada gugat-menggugat salah satu kalah, nanti kecewa berat. Ya itu beda dengan pengadilan, baik agama maupun konvensional. Tapi selalu didahului dengan namanya mediasi ketika peristiwanya adalah sengketa. Nah, tadi sudah disampaikan berkaitan dengan landasan hukum ataupun dasar hukum arbitrase adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Itu yang BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, ya, konvensional. Nah, kalau yang syariah, ya, ini yang mengeluarkan mengeluarkan ketentuan itu dihandle oleh Dewan Syariah Nasional, ya, yang produknya salah satunya adalah fatwa, ya, fatwa terhadap suatu objek hukum, ya, atau terhadap transaksi-transaksi yang dilakukan oleh para pihak. Ingat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 ini tentang arbitrase, mendamaikan para pihak. Jelas ya sampai sini ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, Basarnas. Basarnas juga prinsipnya sama. Tapi ini untuk menangani persoalan-persoalan yang sifatnya adalah syariah. Bisnisnya sama kurang lebih prosesnya dengan yang konvensional, cuma khusus yang ekonomi syariah, ya, bisnis syariah, ini relevansinya adalah Basarnas yang akan menyelesaikan, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Kalau konvensional ada namanya BANI, kalau yang syariah namanya Basarnas. Oke, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang terakhir, ya, setelah islah ataupun suluh, kemudian ada tahkim. Tahkim itu mengangkat juru wasit, ya, kemudian dituangkan dalam bentuk arbitrase, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Dan yang terakhir adalah dengan cara qadha. Qadha itu sebenarnya begini. Ini solusi terakhir, ya. Ketika ada sengketa, ya, entah itu dalam konteks perdata ataupun yang lainnya, dan sudah musyawarah tidak mufakat gitu ya, ya sudahlah, sudah nggak ada cara lain kecuali laporkan ke pengadilan. Inilah hakikat namanya qadha. Ya, bukan mengkodo sholat, mengkodo puasa, bukan, tetapi berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak yang telah dicoba dengan cara yang pertama islah nggak berhasil, kemudian dicoba lagi dengan cara tahkim, ya, mendatangkan para juru damai, gagal juga, ya sudah, solusi terakhirnya adalah dengan cara qadha. Apa? Wes, masukin aja ke pengadilan. Nah, pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan agama. Dalam pasal 49, nah ini tugasnya nih. Kalau dulu, ya, namanya pengadilan agama itu hanya sampai sedekah ini, ya, ekonomi syariah belum masuk. Nah, setelah lahir tahun 2006, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, di pasal 49, saudara bisa cermati nanti ya. Ini ada aspek yang baru, yaitu berkaitan dengan ekonomi syariah, berkaitan dengan ekonomi Islam, atau persoalan keuangan Islami. Kalau ada sengketa, crash para pihak,
penyelesaiannya secara absolut adalah ke pengadilan agama. Bagaimana Pak kalau didaftarkan di pengadilan negeri? Salah alamat karena sudah ada bagian tentang ekonomi syariah, maka ketika terjadi sengketa harus diselesaikan di pengadilan agama. Jelas ya sampai sini ya? Oke, semoga bisa dipahami dengan baik. Oke. Nah, ini ruang lingkupnya saja, pasal 49. Nanti saudara bisa baca dengan seksama, ya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, khususnya di pasal 49. Ini luas lingkupnya, bidangnya apa saja terkait dengan ekonomi syariah. Ada asuransi syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, sekuritas syariah, asuransi, reasuransi, dan lain sebagainya, termasuk perbankan syariah. Ya, nah ini yang menarik di sini teman-teman semuanya. Di dalam pasal 49 nomor eh, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ada penjelasan. Jadi kita jangan berpaham kalau suluh tahkim ini hanya untuk orang-orang Islam saja, tidak. Ya, tapi sifatnya adalah lebih luas. Nah, dalam konteks misalkan dalam konteks perbankan ya, perbankan syariah itu nasabahnya tidak semuanya orang Islam, tapi ada juga non-Muslim yang kemudian menjadi nasabah bank syariah. Nah, orang yang seperti ini yang disebut dengan ya orang yang beragama Islam, tapi kategorinya adalah termasuk orang yang tunduk dan patuh terhadap hukum Islam mengenai apa? Mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Artinya apa? Ketika ada nasabah, ketika ada misalkan ada bank syariah, kemudian nasabahnya non-Muslim, gitu ya. Tapi dia akan tetap dianggap sebagai seorang yang beragama Islam, ya. Karena apa? Karena bertransaksi dengan orang Islam. Nah, ketika ada non-Muslim yang seperti itu, maka hakikatnya dia adalah tunduk dan patuh terhadap ketentuan syariat ataupun hukum Islam. Itulah yang dikatakan antara orang-orang yang beragama Islam. Maksudnya bukan Islam KTP, bukan Islam keturunan ataupun Islam mandiri, tapi dia non-Muslim tetapi tunduk dan patuh terhadap hukum ekonomi syariah. Gitu ya. Jadi walaupun nasabahnya non muslim, kalau dia taat dan patuh ya dianggap sebagai orang yang beragama Islam. Islam kan beda dengan muslim ya. Islam dan muslim itu beda. Nanti saudara bisa gali lebih lanjut ya. Baik, ini nanti saudara bisa apa ya dipelajari dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Ini masih masih karena apa ya, undang-undang ini bisa dikatakan eh, yang cukup komprehensif, ya, cukup lengkap mengatur tentang ekonomi syariah di Indonesia. Maka saya minta saudara perlu membacanya ya. Kemudian ini berkaitan dengan undang-undang kekuasaan kehakiman. Nanti bisa dibaca di Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 58 sampai dengan pasal 60. Jadi hakim itu sejauh mana kekuasaannya dia? Berhak menolak, memutuskan, atau apa? Memutuskan benar salah, atau bagaimana? Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 berkaitan dengan kewenangan kekuasaan kehakiman. Karena ranahnya sudah qadha. Baik, kita lanjutkan. Saya kira ini nanti bisa dipelajari kembali ya. Dan teman-teman semuanya, ini ya sekali lagi berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia ada 3 metode. Yang pertama adalah metode islah ataupun suluh, ya ini mendamaikan, ya
kesepakatan para pihak. Yang kedua dengan metode tahkim, yaitu mengundang juru damai, wasit, begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah solusi terakhir langsung ke pengadilan. Itu pun dalam akadnya harus dibunyikan, ya, harus dibunyikan. Jika ada masalah, jika ada sengketa akan diselesaikan bla bla bla, termasuk domisili hukum. Minggu yang lalu sudah kita bahas, ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan, ya, eh, karena ini adalah pertemuan yang terakhir, ya maka tentunya saya sangat berharap teman-teman tidak hanya mengandalkan dari pemaparan dosen, tapi teman-teman juga aktif mencari referensi terkait dengan mata kuliah ini, kemudian dibaca, dipahami, berusaha untuk dipahami gitu ya, dan tentunya juga nanti diimplementasikan dalam suatu aktivitas yang berkaitan dengan perikatan ataupun eh, akad maupun kontrak, ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya yang telah mengambil mata kuliah ini, hukum perikatan syariah, baik kelas A, B, C gitu ya, baik kelas IP maupun yang reguler, dan mudah-mudahan materi pertama, kedua dan sampai dengan hari ini ya, ini bisa bermanfaat. Tentunya supaya lebih bermanfaat teman-teman bisa implementasikan agar lebih bermanfaat ya. Dan perlu saya sampaikan juga ya, eh, ujian akhir UAS nanti ini akan dilaksanakan secara daring ya. Untuk itu silakan saudara pelajari mulai dari pertemuan pertama sampai dengan hari ini yang ke-14, dipelajari, dipahami dan diadakan secara luring, sifatnya adalah close book gitu ya, buku tertutup, tidak membuka catatan apapun, baik handphone digital maupun yang sifatnya konvensional seperti buku tulis, handout dan lain sebagainya. Jadi all close gitu ya, tutup semuanya ya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya, partisipasinya ya, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan terakhir, mohon maaf jika selama perkuliahan ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya ya. Nah, tatim bil hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ma'ana jafi kulli umurikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.